Terima kasih Anda masih bersama kami di After 10 dan jika kita berbicara mengenai musik dan tarian, ini diyakini bisa menjadi salah satu unsur pemersatu di seluruh dunia. Inilah yang dilakukan oleh sebuah kelompok tari yang menamakan dirinya Suara Indonesia Dance. Mari kita lihat sama-sama liputannya. Paduan suara anak-anak Australia ini terlihat sangat apik menyajikan Ratok Dueh asal Aceh. Mereka mampu membawakan tarian dan nyanyian tradisional Indonesia walaupun mereka tak dapat melafalkan bahasa Indonesia dengan sempurna. Ratok Dueh yang dibawakan anak-anak dari Gondwana Voice ini merupakan didikan Suara Indonesia Dance yang telah berdiri sejak tahun 2001 di Sydney, Australia. Suara Indonesia Dance telah tampil di berbagai festival di berbagai negara Asia dan negara-negara Eropa dan meraih berbagai prestasi. Di antaranya, juara keempat di Asian Art Gallery di Sydney Festival Faces 2011 di Cooley Asian Australian, Islamic Women Festival Kasula Powerhouse di Sydney, dan berbagai penghargaan lainnya. Inilah Alvira O'Sullivan, sosok di balik Suara Indonesia Dance. Lulusan Institut Seni Yogyakarta dan Institut Seni Surakarta ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia karena dedikasinya, ketekunannya, dan talentanya dalam dunia tari tradisional Indonesia. Ia juga berhasil meraih gelar di bidang studi internasional dan menyelesaikan tesis mengenai sejarah dan pentingnya tarian Saman Aceh. Melestarikan dan menghormati warisan budaya melalui tarian merupakan tujuan utama Alvira dan kelompok tarinya. Eka Puspitasari, CNN Indonesia. Wow, sangat inspiratif sekali ya dari videonya. Tentunya banyak yang penasaran mengenai tarian ini. Dan kali ini kita telah terhubung dengan pendiri Suara Indonesia Dance, yaitu Alvira O'Sullivan melalui Skype. Yeah, hello Alvira. Before we start the interview, I would like to ask you, can you speak in Bahasa? Bisa. Oh, Luar biasa. Tenang kalau gitu ya. Lancar ternyata ya. Elvira, ini yang paling pertama ya. Kami tentu sangat bangga melihat apa yang Anda ciptakan saat ini. Tapi mula awalnya ataupun awal mulanya itu seperti apa sih bisa mendirikan Suara Indonesian Dance Group ini? Mungkin dari orang tua saya. Jadi ibu saya orang Indonesia, bapak saya orang Australia. Dan mereka sangat community minded. Jadi dari kecil ibu saya punya program radio Suara Indonesia untuk Indonesia di sini, dan bapak saya juga buat Suara Indonesia Magazine di Sydney, dan saya suka menari dengan teman-temannya, dan awalnya memang mulai dari hobi, tapi lama-lama menjadi profesional juga dan saya juga pergi ke Indonesia untuk belajar tari tradisional yang lebih banyak. Wow. Jadi saya pikir orang tua saya dan keluarga saya yang memang cinta budaya Indonesia dan Wah, luar biasa. Nah, Alvira, tentunya kita penasaran juga ya. Jika hari ini Anda sudah menginspirasi banyak orang, bagaimana sebenarnya awal mula Anda belajar tari dan mungkin masih ingat tari apa sih yang pertama kali Anda belajar begitu, atau dan juga tari-tari apa yang kini Anda sudah kuasai? Waktu saya kecil, saya belajar sedikit-sedikit dari tante dan ibu saya. Tapi waktu saya 16 tahun, saya pergi ke Cilacap. Saya menjadi volunteer untuk mengajar bahasa Inggris di sekolah-sekolah. Dan saya ingat sekali guru matematika mengajar saya tari yapong. Jadi itu mungkin secara belajar, saya belajar tarian pertama saya. Setelah high school, saya juga mendapat beasiswa ke ISI Yogyakarta dulu, dan beberapa tahun kemudian ke ISI Surakarta, dan di situ saya belajar banyak sekali tarian dari mana-mana, jadi dari Jawa, dari Bali, dari Sumatera. Saya juga pergi ke Aceh dan belajar tari tradisional Aceh juga. Oke, Alvira, begitu banyak tarian dan juga pasti banyak genre tarian yang tidak kalah keren dibandingkan tarian Indonesia. Bukannya saya mengecilkan tarian Indonesia, tapi justru yang bikin saya penasaran, Alvira tinggal di Sydney, Australia sekarang ini. Apa yang membuat Alvira berpikir saya lebih mengajarkan tarian Indonesia deh, atau menularkan kecintaan tarian Indonesia untuk anak-anak yang memang ada di Australia?
Saya pikir kalau bagi kami yang bercampur, jadi satu orang tuanya orang Indonesia, satu orang tuanya Australia, mungkin dari waktu muda itu sedikit sulit untuk mencari identitas sendiri. Jadi saya pikir melalui tari Indonesia, tari tradisional Indonesia dan kontemporer, saya belajar identitas sendiri. Saya bisa menemukan identitas sendiri. Dan saya juga ingin menginspirasikan orang-orang seperti saya, anak muda saya, anak-anak kecil seperti saya, dan juga masyarakat luarnya. Saya pikir penting sekali untuk melestarikan budaya Indonesia, tapi juga menyebarkan budaya Indonesia kepada dunia. Wah, luar biasa. Ini Suara Indonesia Dance, Alvira, ini sudah mulai mempertunjukkan tarian-tarian juga ke negara-negara Eropa ya, ternyata bukan hanya ke Australia saja. Can you tell us more about that? 2013 itu tur ke Eropa yang pertama. Kita ke 6 negara dan ikut festival internasional dan juga show sendiri di beberapa negara, dan responnya sangat bagus. Kita juga pernah diundang ke negara lain seperti Fiji, dan juga saya pernah pergi ke Palestina untuk mengajar di refugee camp, dan juga Papua New Guinea. Dan ya, saya pikir lebih banyak saya bisa menyebarkan tarian tradisional Indonesia, lebih banyak orang bisa belajar tentang budaya kita, dan juga tidak punya mungkin pikiran lain tentang Indonesia, tapi pikirannya positif tentang Indonesia. Iya ya, mengenalkan Indonesia lewat budayanya, dan juga terima kasih Alvira sudah mengenalkan itu juga ya dengan bantuan Anda di sini. Thank you juga sudah bergabung di After 10 CNN Indonesia. Sukses untuk semuanya, juga salam untuk semua murid-murid tarinya Alvira di sana ya. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa menonton ya. Oke, datang langsung ke sini ya, dan kita akan menyaksikan tarian indah dari Alvira O'Sullivan. Terima kasih banyak.